Bab 53, Proposal. Apa? Baik Tyler maupun Hailey tercengang. Victoria dan Ashley sama-sama tertawa sambil berdiri di belakang Jordan. Tyler juga tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu pemilik Cloud Cafeteria. Berhenti berpura-pura. Saya sudah memeriksanya. Ini bukan satu-satunya restoran yang dijual Steve Williams. Semua restorannya di Orlando dibeli oleh orang yang sama seharga $10 juta. Anda hanya orang yang tidak punya uang. Apakah Anda yakin mampu membayar $10 juta? Hailey tidak percaya bahwa Jordan akan memiliki $10 juta, meskipun dia tahu bahwa dia ingin membeli restoran untuk berurusan dengan Zack. Hah? Kamu tidak percaya padaku lagi, iya. Jordan sudah muak dengan sifat merendahkan dan arogan dari keturunan kaya yang suka memandang rendah orang lain. Dia memanggil wanita parubaya yang sedang menyapu lantai. Nona, tolong datang ke sini sebentar. Wanita parubaya itu berjalan mendekat seperti yang diperintahkan. Setelah melihat Jordan di pagi hari, dia tahu bahwa dia adalah pemilik restoran. Iya bos. Jordan menunjuk Tyler dan berkata kepada wanita parubaya itu, pukul wajahnya dengan sapu, dan aku akan memberimu bonus 9 kali gajimu bulan ini. Petik 2. 9 kali. Wanita parubaya itu sangat gembira. Dia meraih sapu dan mengayunkannya ke wajah Tyler. Aduh. Tyler benar-benar lengah, dan dia tidak percaya bahwa dia, keturunan keluarga Collins, akan ditabrak petugas kebersihan. Sambil menghindar, Tyler meludahkan sampah yang menempel di sapu dan masuk ke mulutnya. Pembersih terkutuk, apakah kamu memiliki keinginan mati? Apa kau tidak tahu siapa aku? Petik 2. Wanita parubaya itu menjawab, saya tidak tahu siapa Anda. Aku di sini hanya untuk membersihkan toilet. Karena bos saya membayar saya akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Petik 2. Wanita parubaya itu akan terus memukul Tyler, tetapi Jordan menghentikannya. Apakah kamu percaya sekarang? Jika Anda tidak percaya, saya akan meminta karyawan lain datang untuk memukuli Anda satu persatu, kata Jordan, menatap Tyler. Tyler menunjuk Jordan dan membentak dengan marah, Jordan Stelle, aku bertanya-tanya siapa pelakunya yang menyabotase rencana lamaranku. Ternyata itu kamu. Mengapa? Apa kau bingung sekarang karena aku melamar Hailey? Apakah kamu cemburu dan patah hati? Hailey tahu bahwa Jordan masih mencintainya dan bahwa dia jelas tidak ingin melihat pria lain melamarnya. Namun, Jordan berkata, saya sudah menceraikan Hailey Camden dan Anda melamarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, jika Anda berada di restoran saya, Anda harus mematuhi aturan, dan Anda tidak dapat melakukan ini tanpa izin saya. Petik 2. Anda. Tyler marah, tetapi Jordan adalah pemilik restoran sementara dia hanya seorang pelanggan, jadi dia tidak memiliki keuntungan berada di wilayahnya sendiri. Tyler berkata, Jordan, Anda pasti tidak akan punya uang untuk membeli restoran ini. Anda bahkan menyewa rapper populer. Saya rasa Nona Clarke adalah pemilik sebenarnya dari restoran ini, ya. Petik 2. Victoria tidak sepenuhnya menyangkalnya. Saya memang memiliki saham di restoran ini. Setelah mendengar bahwa Jordan mengambil alih industri restoran Orlando, Victoria langsung menginvestasikan $1,5 juta karena dia tahu mereka akan dapat memonopolinya dengan kemampuan Jordan untuk menjalankan bisnis. Dia yakin bahwa akan ada jaminan pengembalian investasi ini. Tyler membungkuk dengan dingin dan berkata, Nona Clarke, Anda mungkin pemegang saham terbesar sementara Jordan Stelle hanya memegang sedikit saham, kan? Jordan Stelle, Anda mungkin hanya memiliki 1% saham. Apa yang kamu banggakan? Saat Tyler mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak Tiffany dari sakunya dan membukanya untuk mengeluarkan cincin berlian. Begitu Hailey melihat cincin berlian itu, dia sangat terkejut karena warna, kejernihan, dan kualitas cincin berlian itu cukup untuk membuat wanita manapun tergila-gila. Tyler berkata dengan angkuh, ini adalah cincin berlian 3 karat yang bernilai lebih dari $600.000. Bahkan jika Anda bekerja sebagai pengawal selama sisa hidup Anda tidak mampu memberikannya kepada Hailey. Petik 2. Hari ini, saya akan menggunakan cincin berlian ini untuk memenangkan wanita yang Anda cintai selama 3 tahun. Setelah mengatakan itu, Tyler menatap Hailey sambil berlutut. Hailey, menikahlah denganku. Bab 54, ditolak. Tyler baru saja melamar mantan istri Jordan tepat di depannya. Melihat betapa tidak sopannya Tyler terhadap Jordan, Victoria merasakan dorongan yang kuat untuk melangkah maju dan menamparnya lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Namun, dia tidak melakukannya. Jika Hailey Camden menikahi Tyler Collins lebih cepat, akan ada kesempatan bagiku untuk bersama dengan Jordan. Perempuan yang merupakan elit bisnis sangat mementingkan kepentingan pribadi mereka. Jika Tyler dan Hailey menikah, itu akan menjadi hal yang baik bagi Victoria. Jordan juga tidak menghentikan mereka. Jordan telah menghentikan Tyler untuk melanjutkan lamarannya dengan mematikan mikrofon dan menghancurkan balon, hanya karena tindakan Tyler memengaruhi lingkungan dan tamu. Dengan dihilangkannya barang-barang dekoratif, pelanggan biasa yang melamar pelanggan lain tidak lagi melanggar aturan apapun. Lebih penting lagi, Jordan juga ingin tahu apakah Hailey akan menyetujui proposal tersebut. Hailey dan Jordan telah menikah selama 3 tahun dan baru bercerai beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, dia ingin tahu apakah Hailey akan segera menikah lagi dengan orang lain. Jordan menatap Hailey. Hailey bingung karena dia sama sekali tidak mempersiapkan mentalnya untuk ini. Meskipun dalam rencana yang telah dia dan Rachel Quinn buat, langkah Hailey selanjutnya adalah menikahi Tyler, namun, Hailey tidak ingin menyetujuinya begitu cepat. Hailey berkata, Tyler, bisakah kau memberiku waktu untuk memikirkan ini? Dia tidak langsung menolaknya, tetapi dia juga tidak menerima lamaran itu. Tyler mengangguk. Dia sebenarnya sudah siap melamar Hailey beberapa kali. Bagaimanapun, dia dipuji sebagai gadis tercantik di Orlando yang jauh dari jangkauan, jadi diharapkan dia akan gagal pada percobaan pertama. Oke, tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktu Anda dan pertimbangkan itu tetapi terimalah cincin berlian itu. Petik 2. Tyler berdiri dan meletakkan kotak cincin Tiffany di tangan Hailey. Hailey mengambil kotak itu dan melihat cincin berlian berkilau di dalamnya, diliputi kegembiraan. Namun, dia segera tampak murung dan sedih. Dia berjalan menuju Jordan dengan ekspresi kesal dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa kamu kaya dan bahwa kamu adalah pemilik perusahaan dan restoran. Jika Anda benar-benar sangat bersemangat, mengapa Anda bahkan tidak memberi saya cincin berlian? Petik 2. Saat itu, kamu membawa tasmu dan pindah ke rumahku bahkan tanpa melamarku. Anda tidak membelikan saya satu pun cincin pertunangan atau cincin kawin. Nyatanya, Jordan memang gagal memuaskan Hailey dalam aspek itu. Itu mungkin keinginan setiap gadis untuk dilamar secara megah dengan cincin berlian yang bagus. Namun, Jordan menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal bersama, jadi dia tidak bisa memberikan barang-barang itu padanya. Jordan berkata, jika Anda tidak setia kepada saya akan menebusnya dengan cincin berlian 21 karat. Petik 2. Hailey tiba-tiba teringat film berjudul 21 Carats yang dia dan Jordan tonton bersama di bioskop setahun yang lalu. Setelah menonton film hari itu, Hailey mengeluh tentang fakta bahwa Jordan tidak memberinya cincin berlian. Pada hari itu, Jordan berjanji bahwa dia pasti akan menebusnya dengan cincin berlian 21 karat setahun sejak saat itu. Saat itu, Hailey hanya tertawa terbahak-bahak karena sama sekali tidak percaya Jordan bisa melakukannya. Jordan tidak berlama-lama lagi dan malah kembali ke lantai 3 bersama Victoria. Begitu mereka kembali ke kamar di lantai 3, Victoria berkata, Hailey mungkin tidak menerima lamaran Tyler Collins hari ini, tapi dia juga tidak menolaknya. Saya kira dia akan mengatakan ya jika dia melamarnya lagi beberapa kali. Jordan memasang wajah datar saat dia mengambil secangkir air dan menyesapnya. Victoria penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Jordan tentang ide Hailey dan Tyler menikah. Fakta bahwa Jordan sekarang melakukan balas dendam pada Zack menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pendendam. Victoria tidak percaya bahwa Jordan hanya akan duduk dan menonton Hailey dan Tyler menikmati kebahagiaan pernikahan setelah mereka berselingkuh. Intuisi Victoria mengatakan kepadanya bahwa Jordan pasti telah menyusun rencana untuk membalas.